nggak mau kuliah aja. Dari dulu tuh gue sempat lah dapet omongan-omongan yang kayak gue tuh kan emang nggak pinter ya di bidang akademiknya tuh gue ngerasa gue tuh memang nggak pinter gitu. Terus tuh yang kayak ya gue tuh nggak akan bisa jadi sesuatu gitu. Hai, gue Andra. Hari ini kita ada di channel Sulpayuda. Thanks for tuning on our channel. I'm really grateful for having you all here, and it is our mission to bring all of you to the latest and greatest tips, skill, and make you know how to the best that you can be. Because I know that you have power inside you, and I'm going to show you how. Now, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Sulpayuda. Dan sesuai dengan thumbnail yang udah lo lihat gitu kan, opening videonya kakak cantik gitu kan. Amin ya. Keras banget ya gue ya. Assalamualaikum Kak Andra. Waalaikumsalam. Masya Allah, gimana kabar Kak? Masya Allah, itu subhanallah banget ya gue kalau digini tuh sampai kayak malu. Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kesibukan Kakaknya saat ini? gimana? Oh, aku alhamdulillah baik juga. Gue balik nanya ya? Iya, boleh kok, boleh. Malah gue seneng ditanya balik. Kak, gimana kesibukannya untuk saat ini setelah after pandemi yang dimana orang rata-rata udah bisa offline lagi, bisa ketemu langsung lagi? Masih gini-gini aja sih. Apanya tuh? Masih ada jalanin beberapa usaha. Oh, usaha apa aja sih Kak kalau boleh tahu? Kayaknya banyak banget di usahanya nih. Enggak juga. Ada salon. Salon. Terus ada coffee shop. Terus sama ada produksi masker organik. Oh, masker sama organik. Sama MUA. Wah, berarti bacanya bener kan, kok gue jadi MUA kayak MUA apa dong? Ya, MUA. makeup artist ya. Makeup artist. Wah, gokil. Kalau misalnya bisnis coffee shop namanya apa Kak? Kalau coffee shop tuh di sini, tapi gue foundernya nggak sendiri. Jadi gue di sana tuh co-founder. Oh, co-founder. Omkara Coffee. Omkara Coffee. Jadi gue salah satu co-founder di sana. Wow, mantap. Kalau yang tadi salon namanya? Upeksha House. Upeksha House. Jangan lupa nyalon guys. Ayo, gua coba bisa nggak sih Kak? Bisa. Oh bisa? Bisa. Jadi kalau Upeksha House ini bukan salon yang kayak orang-orang ada potong rambut, pewarnaan gitu, bukan. Jadi kita tuh kayak spa house, tapi nggak ngeklaim spa house juga sih. Oke. Jadi kayak adanya cuma masas, krimbat, mani-pedi, lebih kayak refleksi-refleksi aja buat kayak relax. Oh, relaksasi muka ya? Muka, badan. Boleh gitu. cewek cowok, cuma kalau cowok dia tuh kayak harus bawa, kalau krimbat doang sendiri boleh, tapi kalau masas harus bawa pasangannya, entah pacar, entah istri, adik atau siapapun, jadi nggak boleh sendiri gitu. Wah, gokil. Gitu. Udah mau ada usaha coffee shop, udah ada usaha apa tuh namanya, salon gitu kan? Tetap aja ya, namanya pengeluaran. Kenapa pengeluaran? Enggak, maksudnya sama aja lah. Oh, sama aja ya. Enggak yang wah gitu. Semakin banyak kebutuhan, Semakin banyak pengeluaran ya. Masya Allah. Oke, itu dia ya, kita udah introducing soal Kak Andranya itu sendiri. Tapi nih Kak Andra, kalau boleh tahu, kan di thumbnailnya sendiri itu kan kita kayak lebih apa ya, jatuh bangun di mata cewek itu kayaknya nggak mudah juga ya Kak ya. Pasti banyak dong pro kontra dalam hidup Kakak. Boleh di-spill nggak Pasti sih, Kak? dong. Apa yang paling Apa berkesan? nih? Apa? Soal kayak di mana lu punya ekspektasi soal kehidupan lu sendiri, planning sendiri gak tuh? Planningnya sendiri gitu kan, tapi lu kontra sama kemauan orang tua, let's say. Dulu sempet dilarang dulu waktu zaman, kan gue tuh usaha dari SMP. Wow, Ya oke. awalnya jualan kayak online shop gitu. Jadi zaman BBM tuh gue kayak broadcast. Jadi orang tuh kalau broadcast gue tuh kayak, dulu tuh kan kayak Andra Pin gitu kan. Kalau dulu kan orang-orang tuh kayak misalkan Yuda Pin Guns berbehel gitu kan. Buset. Kalau dulu tuh kan gitu kan. Bener. Nah kalau gue tuh enggak, jadi kayak Andra jual topi, jual ini kayak. Jadi gue perlu gak ada gitu, lu butuh gue ada. Gokil. Awalnya tuh nggak setuju, sampai barang-barang jualan tuh dibuangin segala macam sama nyokap. Cuma akhirnya mungkin udah lihat, maksudnya kayak ya gue serius gitu di situ. Mungkin dulu tuh bingungnya kayak nanti kalau ada apa-apa yang tanggung jawab tuh orang tua karena masih kecil kan. Makanya gue dari dulu sekian banyak masalah nggak pernah ada yang tahu orang rumah, termasuk sampai hari ini gitu. Sampai hari ini keep privacy. Iya, kalau begitu-begituan mah ya. Begitu-begituan. Iya, maksudnya tuh kayak kehancuran usaha tuh nggak pernah diceritain gitu. Wow. Terus lu ceritanya ke siapa, Kak Andra?
Ada sih beberapa sahabat-sahabat gue dari zaman SMP. Banyak sih yang saksi-saksi hidupku. Ngomongin soal saksi-saksi hidup nih Kak, gue penasaran sih, emang yang paling berkesannya dalam hidup lo sampai lo sekarang saat ini punya beberapa banyak usaha, itu tuh yang mana sih Kak yang paling berkesan banget tapi nyakitin? Usahanya? Boleh, usahanya juga. Orangnya atau? Kita usahanya dulu aja. Oh, usaha Kalau dulu. orangnya julid ntar. Sebenarnya nggak nyakitin sih, tapi dulu tuh waktu zaman SMP gue ngerasa gue tuh masih kayak tong kosong nyaring bunyinya. Jadi gue tuh kan orang bego ya. Jadi maksudnya orang bodoh tuh kan katanya kan ada peribahasa kalau orang pintar tuh mau ngapa-ngapain mikir dulu kan. Kalau gue nggak mikir kayak ya udah gue langsung jalan gitu. Dulu tuh nggak ada takutnya, tapi gue tuh nggak belajar gitu loh, karena dulu tuh gue pernah jualan barang KW, terus gue jual barang tapi gue nggak tahu barangnya tuh namanya apa. Bahkan gue kayak dulu nulis PO ya udah open PO ngikutin orang aja gitu. PO tuh gue nggak tahu pre-order gitu, gue mikirnya kayak PO tuh ya udah barang yang belum ada gitu. Dulu tuh sama ngerti gak aja sih konotasinya. Enggak, ya? cuma maksudnya tuh nggak ngerti gak sih, jadi kayak ya udah PO tuh karena ngikutin orang jualan, kalau barangnya kayak mesen dulu namanya PO, bukan gua ngerti PO-nya langsung gitu loh. Iya, ngerti kan? Iya. Jadi gua kayak ngikut-ngikut aja, yang penting gue jualan kayak gitu. Berarti bisa dibilang Andra ini orangnya action dulu ya? Iya. Baru teorinya nanti. Nah dulu tuh awal-awal kehancuran gue tuh awal mulanya itu karena gue nggak banyak yang nggak gue tahu, tapi gue so tahu gitu. Maksudnya gue malah jalan dulu gitu. Paling parah sampai gimana tuh? Paling parah tuh sebenarnya gue ditipu, tapi tetap kesalahan gue sendiri. Paling pertama ditipu itu, kalau yang pertama tuh nggak ditipu. Jadi waktu itu tuh awal pertama usaha gue tuh kan gue jualan online shop. Mungkin banyak yang tahu, gue juga nggak inget nih Kabana masih inget atau enggak. Jadi awal usaha tuh gue perkara gue tuh jarang sekolahan. Tapi gue tuh orangnya nggak pernah bohong. Jadi kayak ngomong ke nyokap kayak, mah nggak sekolah ya di MCD kayak gitu-gitu. Gue tuh jujur kan, nggak pernah bohong. Keren sih jujurnya. Nyokap gue tuh awalnya kayak yang emang nyantai kan, cuma lama-lama dia kesel juga kali. Ada yang kayak, lu kalau gini terus lu cari duit aja sendiri. Nah gue tuh bukan tipe yang mikir kayak, ya Allah orang tuaku kasihan banget. Gue tuh bukan kayak gitu, tapi gue malah nantangin kayak, ya udah gue cari duit gitu. Akhirnya pertama kali jualan tuh kardigan, kardigan warna-warni. Ini kalau yang mau lihat buktinya bisa lihat di Twitter gue, Andra Isa, itu tuh masih ada uploadan gue tuh dulu jualannya karena di Facebook sama di Twitter kan, sama BBM. Kalau BBM kan udah nggak ada. Nah di situ tuh kelihatan tua ya. Iya ya. Terus dari situ itu tuh ngambil untungnya cuma 5.000. Plus gue nggak punya motor, gak ada kendaraan. Java juga belum yang boleh naik motor gitu. Jadi gue tuh kalau COD tuh naik angkot. Siapa tuh Java? Iya ya, pokoknya gitu lah ya. Akhirnya tuh jadinya kayak untungnya habis buat naik angkot kan. Akhirnya kenal lah sama Kabana. Kalau sekarang tuh Kabana namanya Bana Sneakers. Gue selalu berterima kasih sih sama Kabana karena itu juga awal langkah gue menuju jualan-jualan. Kalau dulu tuh namanya Kabana tuh Bana Shop. Nah Kabana tuh baik banget. Jadi dia tuh kayak distributor, boleh ambil barang dulu. Kita jadi kayak ambil, kita COD, baru kita store ke Kabana. Nah gue tuh kenal dia akhirnya. Kabana tuh bener-bener jual semua kayak baju, sepatu, sampai krim muka. Dulu tuh kan baru-baru rame tuh di BBM. Nah gue tuh dari Kabana tuh lumayan sih dapat untung 150 ribu satu hari. Tapi gue ngerasanya kayak masih kurang. Ngerasa karena kalau gue tuh bukan buat sombong gitu sih. Gue tuh seneng banget naktir. Jadi gue kayak ngerasanya masih kurang. Akhirnya gue tuh dari dulu tanpa modal dan gak pernah minta orang tua. Semua orang kan bilang kayak masa sih gitu. Keren. Ya karena caranya tuh itu. Jadi kayak jualan. orang tuh kayak uang dulu baru barang. Kayak gitu kan. Jadi gue nggak pakai duit gue sama sekali. Gue pakai duit lu sendiri yang beli gitu loh. Karena PO. Tanpa mereka sadari gitu kan. Pre-order. Yang zaman Kabana gue dikasih barang dulu baru jadi gue nggak ngeluarin uang ke Kabananya gitu kan. Lanjut dari situ gue juga sempat jadi marketing behel. Mungkin ada beberapa yang ingat pernah pasang behel di gua door to door. Dulu tuh kan behel tuh kayak yang wah gitu kan, kayak semua orang pakai behel. Nah kebetulan temen nyokap gua ada lah, dia suka masang-masangin segala macem. Jadi promosi tuh kayak Andra Raisa pasang behel home service kayak gitu kan. Mantap, service number 1. Iya. Oh, iya. Di situ baru tuh mulai pertama megang duit gede lumayan dari situ tuh. Baru megang maksudnya kayak 1 juta 2 juta. Itu tuh jadi kayak kalau gue kenal misalnya temen gue paling lebihin 100-200 ribu. Tapi kalau nggak kenal tuh 1 juta.
gue lebihinnya tuh lumayan gede. Kalau nggak kenal. Kalau nggak kenal, sorry, Resiko. maafin ya. Kalau nggak kenal Andra ya berarti ya. Oke, Kak Andra kita keep dulu karena ini menurut gue cerita lu tuh apa ya? Anti mainstream lah untuk ukuran seorang cewek. Bukannya kita generasi apa ya ngegenderin banget gitu, tapi menurut gue seorang cewek jarang sih ya kayak Kak Andra. Bukan cewek sih, lebih ke Kemauannya. anak kecil sih. Waktu itu karena gue umurnya masih 14 tahun posisinya. Start 14 tahun. Startnya 13. Oh 13. Oh malah lebih muda lagi ya? Kelas 1 SMP itu 13 tahun kan? Wah. Oke, tapi sebelum itu Kak kita mau ngucapin terima kasih banyak nih untuk Upeksha House. Iya. Selain karena emang Kak Andranya sendiri yang kita pinjam untuk jadi narasumber, berbagi cerita, tapi emang tempatnya amazing banget sih. Buat lo yang para cewek, ya pengen cantik awal bulan, boleh banget langsung aja datang ke sini ya. Nanti kita cantumin deskripsi Instagramnya. Oke Kak, kan Apa tadi nih? udah dibilang nih 13 tahun, ada yang namanya Jalfa tadi di mention gitu kan. Yap. Terus ada lagi kalau misalnya ternyata pernah, let's say karena kesalahan tidak mempelajari dulu tapi action dulu gitu kan. Masih kebayang nggak sih Kak, kenapa atau mungkin apa yang dulunya itu nggak pernah Kak Andra dapetin, tapi kayak tiba-tiba sekarang kayak, kok gue bisa ya dengan seenteng itu ngeluarin duit yang mungkin nggak semurah itu gitu loh. Banyak sih, Banyak ya? banyak. Apa tuh Kak kalau boleh? Kayak let's say achievement yang lu udah Oh, rasain yang dulu. gua beli gitu buat gue. Mm-mm. Gue tuh tipe orangnya yang anaknya nggak suka belanja. Oke, berarti Gue lebih ke apa yang udah gue kasih untuk banyak orang sih, bukan untuk guanya. Kalau kayak yang tahu temen-temen gue tuh nggak suka yang kayak handphone nih. Phone gue udah retak-retak tapi gue tetap gak pengen ganti. Terus kayak kendaraan juga gue nggak begitu Kak ini karena gue nggak boleh bawa kendaraan sendiri juga kan. siapa yang larang? Biasalah. Siapa yang ngelarang? Ya kalau barang bingung ya apa ya? Enggak sih, gue nggak begitu-begitu. Dari barang juga nggak yang branded gitu-gitu, biasa aja. Berarti lu ngelariinnya untuk ke orang lain lagi. Let's say itu kas sedekah atau lebih kayak lu putar lagi uangnya? Oh enggak sih, ya Allah sedekah mending ngomong hai guys. Jadi enggak sih, lebih kayak gue tuh lebih seneng apa makan gitu-gitu. Oh, kuliner ya. Kalau belanja gue nggak punya sih yang mahal gitu. Untuk kalau yang dibilang apa kayak dulu gue pengen ada yang gue pengen, tapi bukan barang. Tapi apa? Lebih ke yang lain aja gitu kayak nyenengin nyokap, keluarga, temen-temen. Apalagi ya? Kalau barang tuh bingung gue nggak ada soalnya gue nggak punya apa-apa. Berarti lu udah ngerasa nyenengin orang tua kah? Atau keluarga lu kah hingga saat ini? Nggak tahu ya, itu gue nggak bisa kasih statement dari gue dong, pasti kan dari merekanya. Cuma ya alhamdulillah lah gitu, jadi ya nyokap nggak usah kerja lah gitu. Apa yang paling berkesan ketika lu udah ngasih? Atau mungkin pada saat lu, Bu atau Pak, yuk. Oh nggak sih Gitu. Pak, ya kalau bokap nonton. Oh. Nggak, maksudnya kayaknya sih papa nggak begitu ini ya, nggak begitu kebagian. Oh. Karena gue nggak tinggal sama bokap. Oh oke, sorry. Lebih ke nyokap Lebih sih. ke nyokap. Itu apa? Oh, apakah ngajak jalan keluar jauh gitu yang paling berkesan menurut Kak Ya Andra? pokoknya itu aja lah buat membahagiakan dia yang begitu-begitu. Oh aduh, langsung Emang ya. soalnya emang dream sih, dari dulu tuh gue emang pengen kerja biar nyokap tuh nggak, gue pengen punya duit tuh biar nyokap tuh nggak usah kerja. Karena nyokap tuh dari kecil, gue tuh sama nyokap sama kakak gue kan. Jadi emang nyokap berjuang lah gitu, jadi gue pengen dia kayak udah. Tapi nggak tahu sih udah nyokapin apa belum nih, nonton gak nih? Bu, anaknya hebat. Amin ya Allah. Amin. Tapi nih Kak, daripada kita bersedirian ya kan, dan kita juga makin pengen ngulik sama Kak Andra, kita lanjut dulu ke segmen mitos atau fakta, boleh kali ya? Boleh. Oke, kalau gitu kita masuk ke segmen mitos atau fakta. Oke, kita udah masuk ke segmen mitos atau fakta, ya dimana nanti Kak Andra kita kasih 5 pernyataan. Bukan pertanyaan ya? Iya, bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Kira-kira ini mitos atau fakta? Menurut Siap? gue gitu ya? Iya, menurut Kak Andra sendiri. Oke, deg-degan ya? Pernyataan pertama, Kak Andra. Ini mitos atau fakta kalau harus punya uang banyak untuk bikin bisnis atau usaha? No. Kenapa tuh Kak? Buat gue, dan gue pernah baca salah satu buku untuk orang bisnis, uang itu nomor 1000. Kenapa? Kalau ditanya kenapa, sekarang gue tanya ya, ceritanya lo orang yang benar-benar nol deh, nggak ngerti bisnis, Iya, boleh. segala macem, gue kasih lo 100 juta. Apa yang lo pikirin gitu sama ini duit?
Oh iya, dikelola gitu kan? Iya pasti kan orang-orang kayak ya udah lu mau diam 100 juta kan banyak, mungkin lu bisa ngabisin itu 1 tahun, 2 bulan, 3 bulan. Tapi kan kalau orang usaha tuh enggak. Oke. Maksudnya mereka tuh pasti dengan 100 juta oh, gue mau gini, gue mau gitu. Jadi ya uang tuh bukan nomor satu. Nomor satu ya jalan dulu. Action dulu. Iya. Kayak pengalaman lo. Iya karena dari sekian usaha gue sedikit sih yang akhirnya gue modal sendiri tuh sedikit. Jadi semuanya dari investor. Iya, ada beberapa investor maksudnya. Keren. Berarti jawabannya mitos ya. Mitos, ya. Oke, pernyataan kedua, Kandra, mitos atau fakta kalau mau punya bisnis harus kerja 24/7 days? Iya sih. Oh, harus 24 jam per 7? Nggak 24 jam banget, tapi kalau yang gue rasain dan orang-orang bilang tuh gue kayak nggak pernah ada istirahatnya gitu loh. Wow, tapi nggak juga ya. sih, tergantung kan. Tergantungnya apa? Maksudnya tergantung ya dia bisnisnya tuh yang dia kelola harus berapa jam satu hari gitu kan. Oh, berarti jawabannya mitos atau fakta? Kalau buat gue ya, Oke. buat gue fakta sih. Fakta ya Iya berarti buat ya. gue. Sebenarnya kalau usaha tuh semakin lu lari ya duitnya semakin banyak. Tapi kalau lu mulai hal-hal ya udah segitu-gitu aja gitu. Suwe tertampar gak tuh? Oke, kalau gitu kita next statement. Mitos atau fakta nih Kak, kalau mau punya bisnis harus ngelakuin semuanya sendiri? Mitos. Mitos, karena? Ya kita tetap butuh partner. Yes, betul. Terus apa lagi? Terus apa ya, kita tetap butuh tim lah intinya, nggak bisa kalau sendiri. Kayak semuanya tuh pasti kayak berhubungan gitu loh. Makanya kalau kayak nggak ada gue, nggak ada tim gue, nggak ada tim gue, ya nggak ada gue. Yes, betul. Cuma banyak yang salah kaprahnya kan, kalau gue bukan bos ya, Iya. gue nggak mau dibilang itu. Lebih kalau leader gue masih mau. Tapi untuk ini tuh rata-rata yang kayak sama yang kerjanya tuh mereka tuh kayak seenaknya kan, karena mungkin mereka bayar ngegaji apa segala macam. Kalau gue, menurut gue tanpa anak-anak gue nggak bisa jadi apa-apa. Oh, lu bilangnya anak-anak. Iya. Ya ampun, udah punya berapa anak? Total sama di sini berarti 14. Masya Allah, gokil. Oke, Kak Andra, kita langsung ke statement selanjutnya ya. Mitos atau fakta nih Kak, bisnis bareng pasangan bakal ngaruh sama hubungan pribadinya? Kalau buat gue mitos. Oh iya? Kalau buat gue ya. Kenapa? Kok bisa? Nggak mengganggu sama sekali sih. Lu nge-manage-nya gimana? Manage, maksudnya? Nge-manage waktu, kita lagi bucin ya, kita Oh lagi bahas kalau bisnis gue ya. orang tuh ngeliatnya gue yang kayak bucin mungkin ya, karena kan gue pacaran lama juga. Tapi gue tuh nggak yang kayak gitu. Makanya gue tuh dari awal waktu pacaran yang ke-3 tahun sih, karena kan gue dari SMP sama 3 tahun sih gue pacarannya kayak by phone aja. Satu sekolah tapi kayak paling jalan tuh nonton. Ngobrol-ngobrol serius tuh SMA. Ngobrol-ngobrol serius tuh waktu SMA aja. Waktu SMA gue udah negasin kayak kalau sama gue harus begini. Kalau gue nggak bisa yang kayak pacaran apa jalan gitu. Berarti mitos ya? Mitos sih kalau buat gue. Sebenarnya lebih ke mungkin kalau orang tuh kayak lagi ada masa di bisnis hubungannya jadi masalah. Kalau gue nggak bisa. Gue tuh selalu bilang kayak gue udah nggak ada waktu untuk ribut-ribut gitu. Jadi kayak mending kita bahas duit mau di gimana nih gitu. Beda ya, orang bahasnya gimana perasaan lo, ini bahasnya gimana duit kita. Dibahas itu, tapi kalau pembahasannya jadi manjang kayak wasting time, mendingan kayak udah deh nanti aja bahasnya gitu. Tetap ngobrol bisnis gua, kerjaan tuh tetap diomongin walaupun lagi ada masalah gitu. Soal keyword ya, Pak Bos. Bukan. Oke, last statement nih Kak, mitos atau fakta kalau putus, bisnisnya ikutan putus? Oh enggak dong. Oh serius? Serius. Berarti mitos? Mitos kalau buat gue. Okay. Gue selalu berdua kan kadang kayak gue tuh sebenarnya tuh malah sih yang kayak gue tuh jarang banget upload yang kayak kebaikan cowok gue gitu. Kan kadang tuh orang apalagi pacaran lama tuh yang kayak cowok gue yang suka curhat-curhat panjang gitu. Gue tuh tipe yang nggak gitu. Gue kalau ada masalah sama siapapun gue tuh nggak pernah bikin snapgram kan. Oke. Jadi apa namanya? Gue tuh kayak orang tuh suka pada ngomong emang lo yakin nih kayak sama dia banyak yang pacaran lama atau yang gak nikah. Gue tuh kan males ya nanggepin kayak gitu walaupun sebenarnya gue yakin gitu loh karena kan yang tahu hubungan kita kan cuma kita aja. Sedap banget. Jadi gue tuh kadang suka kayak nanti kan dia nanya, bukan dia nanya sih kayak teman-teman gue ngomong nanti kalau misalkan laki gue selingkuh gue pasti gue akan kayak
ini semua punya gue misalnya kayak gitu. Gue bilang enggak, gue udah biasa, gue ulang lagi dari nol, gue nggak masalah, gue bilang gitu kan. Dia bilang enggak, aku kalau bilang kayak gitu buat kamu semuanya, enggak buat kamu, ya buat kamu aja, ya buat kamu, ya udah kasih anak-anak aja ya gitu. Iya ya, kalau nggak ada yang mau mendingan kasih anak-anak Kita aja. nggak ada berarti ya. pikiran ke sana sih. Jadi dan kalaupun iya gitu, kita akan ngobrolin matang-matang dan ini harus jalan. Ini kan bukan masalah tentang berdua aja. Iyalah, ada anak-anak. Jadi harus yang akan profesional kan. Sedap banget sama Kak Andra ya. Oke, itu dia Kak. Kita udah beres ke segmen mitos atau faktanya ya. Kalau gitu ya kita lanjut ngobrol-ngobrol sama Kak Andra. Oke, kita balik lagi sama Kak Andra. Tapi sebelum lanjut kepoin Kak Andra, jangan lupa pencet tombol merahnya. Pencet tombol subscribe, like, and comment. Kira-kira lu setuju nggak sih bisnis sama pasangan itu sangat worth atau enggak? Oke? Ya mudah-mudahan ada yang komen ya. Tapi nih, Kak Andra, gue ada yang penasaran banget sih sama lo. Maksud gue adalah usia lo sekarang kalau boleh tahu umur berapa Kak? 21 tahun. 21 tahun. Boleh dong di-mention Instagramnya Kak Andra itu apa? Boleh, jangan lupa follow Instagram gue di @andraisa. Tapi jangan kaget ya mas, snapgramnya suka nggak jelas. Oke, jangan lupa di-follow ya guys. Tapi kira-kira itu open sharing nggak Kak? Kalau misalnya teman-teman ada yang nonton terus kepo, gue pengen deh kayak Kak Andra punya bisnis tapi action dulu. Gua tuh open sharing. Okay. Terus gua juga buka kelas makeup gratis, kelas bisnis gratis. Jadi kalian pantengin aja di Instagram gue karena gue juga kerja sama beberapa Brand, MUA juga di Bogor. Jadi kita ngadain sekolah gratis gitu buat MUA yang pengen punya sertifikat tapi nggak punya biaya gitu. Jadi gila keren banget, mana tepuk tangannya Masya Allah. Alia, gile penonton alainya kurang semangat emang di sini ya. Karena kita emang amazed banget Kak sama cerita lu gitu. Amin ya Allah. Kita emang sebelumnya kan kita ada obrolan gitu kan, briefing soal narsum gitu kan. Ternyata memang semenarik itu sama ceritanya Kak Andra ya. Tapi kalau memang boleh jujur, emang kalau cerita perjalanan tuh belum diceritain di mana-mana. Tapi kalau emang yang deket-deket atau lagi kelas make up atau kelas bisnis itu tuh udah ada beberapa yang suka selalu diceritain, cerita ini tuh selalu pada tahu lah gitu. Tapi kalau kayak di channel-channel gini belum. Oke. Kak, kita boleh gak throwback dulu Apa nih? ke masa waktu kakak kecil? Iya boleh. Boleh ya. Sebenarnya Kak, apa sih sebenarnya paling lu kalau misalnya throwback nih, lu mundur lagi memori-memori lu ke belakang, yang paling menyebalkan yang ada di dalam diri lo sendiri? Di dalam diri gue. Masa kecil ya? Apa ya? Kayak let's say gini, lu sekarang nih di usia sekarang, terus lu throwback, tiba-tiba lu kepikiran kayak, kenapa sih gue waktu kecil kayak gini ya gitu? Nah kalau gue tuh lebih, itu kan rada kayak nyesel ya. Oh itu penyesalan Rada bentuknya. kayak penyesalan kan. Kalau gue tuh nggak pernah nyesel dan gue tuh udah di titik kayak, kalau orang kan banyak yang kayak, anjir tuh gue malu banget sih dulu gue kayak gini gitu kan. Kalau gue tuh udah nggak ada pikiran kayak gitu karena menurut gue kan di hidup ini tuh ada memalukan sama membanggakan. Jadi sebenarnya memalukan tuh nggak malu-malu amat gitu kan. Maksudnya gue nggak selalu harus membanggakan juga. Jadi kalau malu-maluin ya udah. Jadi gue jadi gue nggak ada yang kayak, kok gue kecil gini, kok gue kecil gitu, enggak sih. Oke, berarti bisa dibilang Kak Andra ini sesosok apa ya yang nggak pernah menyesal dalam hidupnya? Iya sih kalau kejadian-kejadian kayak gitu ya. Cuma kalau masa kecil yang intinya gue tuh nggak mau kecil lagi. Intinya lu nggak mau kecil lagi? Gue nggak mau kecil lagi, tapi bukan gue menyesal atas apa yang gue lakuin, bukan. Tapi gue nggak mau kecil lagi aja. Oke, berarti kita ganti pertanyaannya. Apa yang bikin lo termotivasi waktu lo kecil hingga akhirnya lo pengen seperti yang sekarang, let's say? Lihat nyokap sih. Nyokap lo? Emang kalau boleh tahu kenapa Kak? Ya dia maksudnya bisa gedein gue sama kakak gue sampai hari ini gitu. Wow. Kakak lu cewek cowok? Cewek. Cewek juga. Cewek juga. Keren sih, ibu masih ada berarti ibu? Apa? Ibu masih ada? Masih ada. Alhamdulillah. Keren ya para ibu yang ada di luar sana. Salam buat nyokap Iya, lu ya Kak? semua. Iya. Semua, bener. Semua ibu-ibu tuh emang keren-keren sih. Terutama mami gue. Semoga jadinya nggak ngambek-ngambek nih nonton ini. Ntar mewek lagi ibunya. Enggak lah. Manggilnya mami ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke ceritanya Kak Andra. Kak, gue penasaran sih dari hidup lo sendiri, apalagi tadi lo mention satu nama. Iya. Apakah itu sesosok support system lo yang dimana lo kayaknya untuk beberapa hari ke depan atau bahkan tahun ke depan, gue belum siap untuk kehilangan support system gue? Maksudnya yang tadi gue sebut? Iya. Oh, Siapa pacar sih? gue. Oh iya. Dia super system gue, tapi gue nggak takut kehilangan dia sih. Maksudnya tuh sedih tuh pasti, tapi gue tuh udah
apapun yang terjadi tuh siap gitu, harus mau gak mau kan harus siap. Mm-mm. Nggak yang kamu jangan ninggalin aku ya, gue tuh nggak kayak gitu. Gue nggak pernah mau nahan-nahan dia, siapapun anak-anak gue, tim gue yang mau pindah apa segala macam, gue tuh selalu kayak terserah. Berarti lo bisa dibilang definisi orang yang siap sama people come and go ya? Ya mau gak mau kan, Iya emang lah, hidup emang faktanya kan. gitu ya. Oke, kalau gitu Kak Andra, sebelum kedua pertanyaan terakhir kita punya segmen games yang dimana ini kan Kak Andra ini sesosok yang sangat apa ya, tegar banget nih dilihat-lihat nih. Boleh ya kita ulik ya untuk Boleh, pribadinya boleh, Kak Andra boleh, ya? boleh. Oke, kalau gitu kita masuk ke segmen games. Oke, kita masuk ke segmen games yang dimana berbeda dari segmen mitos atau fakta. Kalau sekarang kita akan fokus sama pribadinya Kak Andra nih. Kita kasih 5 pertanyaan. Setiap pertanyaannya ada 2 pilihan, jawab cepat dan jujur ya Kak. Oke. Tanggung jawabnya sama AC. Dingin. Nggak tanggung jawabnya sama yang di atas aja gitu ya Kak ya. Are you ready? Ready? Ready, kita masuk ke pertanyaan pertama. Kak Andra, kalau lu dikasih pilihan yang sangat mendesak, lo lebih memikirkan diri lo sendiri dulu atau lo memikirkan anak-anak lo dulu? Anak-anak gue sih. Kenapa tuh? Anak-anak gue di sini kan, maksudnya anak-anak gue di bisnis lo. Ya kalau gue udah biasa lah ngadepin yang aneh-aneh. Gue selalu bilang juga sih sama Java, gue better gue sih yang ngerasain yang aneh gitu daripada anak-anak. Karena gue takutnya mereka belum siap. Gila. Umur lu sekarang baru 21 tahun. Gile. Berarti lu ibaratnya nggak apa-apa kalau lu let's say lu harus maaf ya, kalau misalnya harus nombok. Oh nggak masalah banget, nggak gitu, masalah banget. ya? Dan ini tuh selalu gue omongin dimanapun, gue berani bersumpah, gue lebih better kehilangan usaha-usaha gue daripada anak-anak gue. Sedih ya? Karena mereka berharga banget sih. Berharga pasti, banget ya. buat gue. Anak-anak yang gue punya nih, termasuk di sini ya walaupun baru, wah segalanya sih buat gue. Karena kalau gue tuh nggak ngerasa ini bisa berdiri karena diri gue gitu kan, karena mereka juga kan. Jadi gue nggak apa-apa kehilangan apapun yang gue punya asal anak-anak gue masih sama gue gitu. Kecuali mereka yang mau ya. Kecuali mereka yang mau nggak masalah. Oke, kalau gitu Kandra kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya, karena lumayan nih Kandra ya. Iya nih agak sampai kering nih bibir gue, agak-agak kering ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua Kandra. Kalau misalnya itu adalah tadi kehidupan soal bisnis lo, sekarang kita kepoin. Lo lebih memilih waktu untuk me time sama nyokap lo atau sama pasangan lo? Sama nyokap sih. Always. Walaupun kayaknya bukan bener-bener jarang banget soalnya kalau sama nyokap. Karena kan gue kalau sama pasangan gue tuh ketemu tuh bener-bener tiap hari. Di rumah tuh paling kayak cuma 3 jam. Gue tuh bisa pulang dari sini atau dari tempat lain tuh kayak jam 2 malam. Nah paling di rumah tuh kayak tidur, pagi bangun langsung berangkat. Jadi kalau sama pasangan tuh udah kesering banget ketemu, udah tiap hari. Tapi kalau sama nyokap dihitung jari. Iyalah, pastilah ya. Pasti. Oke. Berarti lu lebih suka sama keluarga ya, family first ya? Iya. Dibandingin support system lu, let's say walaupun udah nemenin lo beberapa tahun Tapi ini kalau ya. disuruh milih, gue akan lebih milih nyokap sih. Iya. Wah, gokil. Oke, next question. Kak Andra, lo lebih suka untuk keluar kuliner atau lebih suka keluar untuk yang kita ke tempat ini yuk healing? Gue tuh sama laki gue udah mencoba untuk kayak healing-healingan gitu. Kayak contohnya kita waktu itu pernah ke Jogja gitu kan. Kayak gimana ya, tetap kayak paling tuh kita betah berdua banget tuh paling berapa jam, sisanya kayak andai ada anak-anaknya. Kalau di Bogor-Bogor doang kita paling ujung-ujungnya nyamperin anak-anak juga kayak gitu-gitu. Jadi pilihannya lebih kemana nih? Lebih ke kuliner healing? sih. Oh, lebih kuliner tetap. Iya, Untuk berdua doang. Iya, berdua doang, gue lebih ke kuliner sih. Gue soalnya berdua makan mulu. Tempat favorit di mana? Makan sama ayam gitu. Favorit Iya. yang dari lama ya? Iya, boleh ya dari lama sampai sekarang. Yang dari lama pecel lele kali ya? Pecel lele di mana tuh? Pecel lele BJ. BJ. Sama ini pecel lele mancur atau apa? Bonek. Kalau abang-abang bonek nonton dia pasti komen ini Bambang. Soalnya gue tuh kalau makan di mana-mana tuh pasti gue tulis namanya tuh Bambang. Bambang. Iya, pemesanannya sama Bambang. Gak tau gue juga kenapa. Wah, gokil ya, nggak healing tapi kuliner. Oke, next question. Lo lebih suka untuk menghabiskan waktu di jalannya itu dengan alat transportasi motor atau mobil?
Motor sih. Biar cepet. Asli, iya. Nggak macet. Iya. Apalagi? Atau bisa pelukan? Bisa sih itu juga. Oh. Iya, agak lebih enak naik motor aja sih, kecuali jauh banget ya. Gue aja seneng banget kayak ke Bandung naik motor gitu-gitu tuh lebih suka. Berarti paling jauh tur bareng sama Ayang atau sama Enggak sih, Mami sama ke omnya Bandung? ke Bandung. Oh, malah ke omnya? Sama omnya, gue tuh dekat banget sama keluarganya. Masya Allah. Ke Bandung pertama kali naik motor sama omnya, bukan sama dianya. Dianya yang ngebonceng siapa? Enggak, waktu itu posisinya lagi di Malaysia. Oh, lagi jauh ya, LDR ya. Mantap. Oke, last question. Dari semua bisnis lo, kita ambil 2. Yang mana yang sebenarnya menjadi, atau mungkin lo ngerasa, ini kayaknya gue banget nih di dalam bisnis ini. Oh, nggak ada. Ih, bentar dulu pilihannya. Iya. Habis tadi kan kayak jawab cepat gitu. Jadi gue kayak oke cepat gitu kan. Pilihannya adalah lebih ke bisnis coffee shop atau bisnis salon lu, Kak. Nggak ada yang gue banget sih dua-duanya. Tapi kalau terpaksa memilih, Gue banget tuh cari duitnya. Semuanya jadi gue banget gitu. Tapi kalau kayak bidangnya nggak ada yang gue banget. Jadi dari sekian usaha gue tuh nggak ada yang, karena gue suka nyalon jadi gue buka nggak ada yang kayak gitu. Semua kan anak-anak gue. Buka coffee shop kan anak-anak gue. Awalnya tuh kita tuh kalau kalian pasti banyak nih ini pembeli bola susu. Jadi gue tuh dulu usahanya online mulu kan. Bola susu, ayam janda juga pernah punya. Nah anak-anak gue dari tim-tim gue yang bola susu dan lain-lain tuh, mereka tuh suka coffee shop lah. Sampai akhirnya gue sama laki gue ngobrol, kayaknya harus buka sih gitu. Berarti lu ibaratnya buka bisnis bukan karena menurut bidang lo, tapi memang peluangnya aja ya. Sama kayak di sini juga. Jadi ada salah satu anak gue, adik kelas gue juga. Sebelumnya gue buka home service, tapi cuma eyelash extension aja kan. Apa itu? Oke. Eyelash doang, pasang eyelash. Akhirnya karena gue lihat ini anak punya potensi, gue pengen jadi mangkok. Ya udah gue bilang gue buka aja deh gitu. Tuh anaknya lagi duduk. Halo Kak. Nengok lagi kakaknya. Oke, kalau gitu kita udah beres segmen gamesnya, dan sesuai dengan janji nih Kak Andra, kita ada 2 pertanyaan terakhir. Oke. Kak, gue penasaran sih, lu lulus SMA, apakah lu memang tidak kuliah atau lu sempet kuliah tapi berhenti, nggak akhirnya lu buka bisnis? Gue tidak kuliah dan mungkin gue tidak akan kuliah. Kalau boleh tahu kenapa Kak? Emang nggak mau kuliah aja. Dari dulu tuh gue sempat lah dapet omongan-omongan yang kayak, gue tuh kan emang nggak pinter ya di bidang akademiknya tuh gue ngerasa gue tuh memang nggak pinter gitu. Terus tuh yang kayak ya gue tuh nggak akan bisa jadi sesuatu gitu. Banyak yang ngomong kayak gitulah. Sampai makanya pas SD kelas berapa tuh gue lihat Deddy Corbuzier ngomong, nilaimu tidak menentukan masa depanmu, malah makin memotivasi gue. Tapi gue selalu senang sama orang yang kuliah, keren menurut gue. Gue tuh bukannya kalau sekarang gue nggak mau, tapi nggak tahu ya nanti gitu. Tapi kalau sekarang bener-bener nggak mau dan nggak bisa juga. Gue tuh orangnya ngelakuin apa tuh nggak bisa yang cuma kayak ya udah gue yang penting lulus sarjana tuh gue nggak bisa. Gue pengennya tuh kuliah yang bener-bener gue tuh duduk merhatiin, gue ngerti jurusan gue tuh lulus beneran nilai gue kayak gitu. Gue tuh dari SMP sampai SMA, gue tuh nggak seneng nyontek. Gue mending kalau nggak ada yang ngasih contekan ya udah gue isi A semua. Hai guru-guru SMA, SMK yang suka pernah marah. Berarti bisa dibilang lu selama SD, SMP, SMA nggak pernah nyontek? Bukan nanya, maksudnya kayak nanya. Tapi kalau bukan yang kayak kasih tahu dong gitu enggak. Kalau gue kayak ya udah nggak dikasih tahu ya udah gitu kan. Kalau SD tuh masih lumayan belajar. Kalau SD, SMP udah lumayan. SMP udah mulai ini, terus SMK. Di SMK mah benar-benar parah gue, karena kan udah pakai komputer ya. Jadi tuh kelihatan gitu di server gurunya. Demi Allah gue ketahuan sumpah gara-gara gue isi A semua. Karena kalau A semua tuh ada yang bener lah, 1, 2, 30 tuh dapat lah, gue rasa gitu kan, gitu. Wah gila, lu emang karakternya jujur dikit lah ya. Iya, gue gak pernah ada bohong-bohong. Jujur banyak berarti. Makanya kalau di sini pertanyaan yang gak mau gue jawab, berarti gue gak tahu juga tuh kenapa. Oke, berarti gue nangkep sih, emang berarti lu reasonnya kenapa lu gak mau kuliah karena lu ada pilihan hati sendiri sebenarnya ya. Tapi bukan berarti gua nggak suka kuliah gitu loh, bukan gua nggak suka belajar. Ini kan emang in your opinion aja ya Kak ya. Oke, last question nih Kak. Kalau boleh tahu nih Kak, kan lu kan punya let's say beberapa pengalaman bisnis, dan sekarang bisnis yang lagi lu jalan ini kurang lebih ada 5, ya kan ya?
5 ya? Iya tadi sih lu bilangnya ada 5 lah ya. Enggak kali. Ih, apa lebih banyak ya? Enggak juga. Oke Kak, nah FYI nih ya teman-teman yang lagi nonton sampai menit ini, kalau ternyata Kak Andra itu memang sering menjadi narasumber di beberapa seminar. So, ini mungkin pertanyaan yang umum ya Kak ya. Boleh kali Kak dikasih tips yang mungkin bener-bener ini pengalaman hidup lo selama lo buka bisnis, termasuk saat lo buka Upeksha House? Menurut gue pertama tuh singkirin gengsi sih. Oke, apapun ya. Apapun, everything. Karena dari dulu tuh orang-orang kayak gimana nyingkirin gengsinya karena jualan tuh malu gitu kan. Kalau lu cuma lihat gue saat ini gue punya Upeksha, itu salah sih. Dulu gue sampai jualan bola susu di sekolah, sampai banyak. Gue kan sempet jadi apa ya nyebutnya ya, bukan selebgram, lumayan ada followersnya tapi enggak juga sih. Oh, enggak juga. Soalnya Aku udah meninggikan. Kayaknya gue gak nge-influence orang-orang gitu ya. Pokoknya ini kayak di situ tuh orang-orang tuh ngerasa gue tuh high segala macam karena dengan followers yang nggak seberapa itu banget gitu ya. Karena mungkin karena apa yang gue pakai sama postingan-postingan gue gitu kan, banyak kayak DM, banyak gaya lo padahal lo tukang bola susu kayak gitu-gitu, banyak gaya lo padahal keluarga lo kayak gini. Jadi gue pengen ngasih tahu kayak singkirin lah rasa malu, karena lo nggak bisa hidup anjir kalau lo kebanyakan malu. Terus kayak jangan takut apapun gitu, apalagi kalau lo ngerasa lo tuh nggak bisa, karena itu tuh nggak mungkin, nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Dan buktinya ada gue di hari ini. Yang gue kadang males ngomong kayak gini tuh pasti ada yang kayak, ya karena lo udah ada duit, karena lo gini, karena lo keluarganya gini. Gue tuh gak ada dukungan keluarga sama sekali. Gue juga gak punya backup plan. Maksudnya kalau gue hancur, ya semua hidup gue hancur, bahkan keluarga gue juga bisa hancur gitu. Jadi gue gak ada yang kayak, ya udah kalau gue bangkrut, gue nombok, gue minta bokap gue gitu, gak ada. Iya. Gak ada sama sekali. Jadi kalau yang kalian pikir untuk memulai suatu hal yang besar itu harus punya yang besar, itu salah banget. Jadi sesuatu hal yang besar itu diawali dengan suatu hal yang kecil. Kita nggak pernah tahu langkah mana yang akhirnya bawa lu tuh ada di hari ini gitu. Yeah. Plus satu sih, niat baik, berbuat baik. Gue nggak ngomongin diri gue baik ya, tapi maksud gue yang paling penting, gue juga bukan orang yang suci, solehah gitu. Tapi maksud gue yang penting tuh satu sih, nggak nyakitin orang lain, itu kuncinya. Kan ada statement Kak. Apa tuh? Only God can judge me. Nah, asik. Kayak apa? Akhirnya kalau bukan malaikat apa Rakib Atid mah nggak usah ikut-ikutan gitu ya. Aduh berat nih itu bawa urusan mereka malaikat. gitu ya. Kayak lu semua diem aja gitu. Berarti kurang lebih ada 3 ya Kak. Jangan gengsi, berbuat dulu, sama niat. Iya. Wow. Plus memanusiakan manusia. Oke, emang anaknya manusiawi banget ya. Iya. Karena nggak enak tahu di judge, direndahin tuh nggak enak. Budut di surga. Oke, kalau gitu kurang lebih itu obrolan dari awal Kak Andra, luar biasa sih, super banget. Padahal sih. Oke, kalau gitu Kak Andra, terima kasih banyak ya. Thank you. Makasih juga. Atas waktunya, atas cerita-ceritanya. Sukses terus buat Amin, thank you juga Omkaranya, udah buat ngundang. Upeksha House-nya juga gitu kan. Semoga ini juga banyak yang subrek ya. Subrek gak tuh? Oke, subrek Komen banget. ya. Kali aja kita ada part 2, gak ada yang tahu bener, kan. Bener. Ya mana ya yang kepo-kepo. Nanti part 2 bikin apa ya? Oke, kalau gitu Kak Andra, sekali lagi terima kasih. Salam buat maminya, Sama-sama. buat kakaknya, ya kan, mudah-mudahan masih single. Apa udah nikah? Baru nikah, say. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu. Tuh yang jomblo nih. Iya, gak janda. Oke, kalau gitu jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di next video. Dan jangan lupa dulu nih, follow Instagramnya Kak Andra di mana Kak? Andraisa. Oke, open sharing kok guys ya. Jadi don't worry to be happy. Oke, bye-bye. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, thanks for watching. Please don't forget to subscribe and like.